Sahabat RPK, sesaat lagi akan hadir program Sahabat Umat, persembahan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah DKI Jakarta bekerja sama dengan RPK FM. Kiranya sajian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti. Shalom sahabat RPK yang semakin sehat, semakin cerdas. Salam jumpa dalam program Sahabat Umat. Program hasil kerjasama PGI Wilayah DKI Jakarta dengan RPK FM. Selalu bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Sahabat RPK, perkenalkan saya Pendeta Geraldina Sakarias dari Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat GKO Sola Gracia Jakarta. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini akan menguatkan dan meneguhkan kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah penguasa tunggal atas hidup kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan, sebab Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Menjalani pergumulan, menjalani kehidupan kami, ada banyak hal. Tapi kami percaya Allah kami sanggup menolong kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan memberkati kami dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat RPK, kisah ini merupakan kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka merupakan orang-orang yang taat, setia kepada perintah Allah. Bahkan mereka begitu tekun mencari akan Tuhan. Mereka punya habit yang baik, suka berdoa. Bahkan mereka suka memperkatakan firman Tuhan dalam hidup mereka. Boleh dikata, orang-orang ini adalah orang yang saleh dan dekat dengan Tuhan. Namun mereka mengalami masalah dalam situasi kerja dan tanggung jawab mereka. Ada saja orang-orang yang iri hati dan tidak suka, berusaha untuk mencelakai, bahkan menghancurkan mereka dengan cara-cara yang salah. Ada pihak-pihak yang mencoba untuk menjebak mereka dengan cara-cara yang kelihatannya masuk akal, tapi mencederai pekerjaan mereka. Dan situasi ini juga disebut dengan krisis. Kenapa? Karena ada ketegangan yang muncul yang juga menimbulkan suatu yang dilematis dengan pilihan antara menyembah Allah atau menyembah patung emas buatan Nebukadnezar. Orang-orang itu mencoba menghasut Raja Nebukadnezar untuk membuat peraturan. Setiap orang harus menyembah patung emas. Jika tidak, maka orang tersebut akan dicampakkan
ke perapian yang menyala-nyala. Ini tidak hanya sesuatu yang sulit dalam sebuah tanggung jawab pekerjaan, tapi ini juga menyangkut soal iman. Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan situasi mereka harus pilih mana, menyembah patung emas atau mereka tetap menyembah Allah yang hidup. Keadaan ini membuat mereka harus berpikir keras, karena kalau mereka tidak sembah patung, mereka akan mati, masuk di perapian yang menyala-nyala. Tapi kalau mereka sembah patung, berarti apalah arti daripada ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan selama ini? Dilema, bukan? Mereka harus mempunyai sebuah keputusan etis yang kuat untuk mereka bisa menjawab itu. Dan ketika peraturan itu diperhadapkan dengan Sadrak, Mesak, Abednego, maka mereka mengatakan mereka sangat takut, tapi mereka memilih tidak akan menyembah patung emas buatan tersebut. Dan Nebukadnezar marah. Raja Nebukadnezar ini marah besar karena ada orang yang melanggar atau melawan perintah raja. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka siap, bersedia memilih resiko paling terburuk sekalipun. Resiko iman dengan mengatakan di ayat 17 dan 18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sahabat RPK, Sadrak, Mesak, Abednego pada akhirnya harus masuk dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Mungkin kita berpikir begini ya, mestinya Tuhan bisa dong batalin. Mestinya Tuhan bisa dong hindari mereka dari situasi ini. Itu pertanyaan kita mungkin. Untuk melanjutkan, kita bagaimana kita mau tahu seperti apa? Mari kita akan ikuti yang satu ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih
hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagiku. Melimpah bagiku. Anugerah-Mu. Sahabat RPK, kembali bersama saya Pendeta Geraldina Sakarias dari Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat GKO Sola Gracia, Jakarta. Kembali tadi kita dalam pembahasan di mana Sadrak, Mesak, Abednego yang pada akhirnya harus masuk dalam perapian menyala-nyala
maka timbul diskusi di pikiran kita. Kalau gitu, mestinya Tuhan bisa dong menghindari mereka dari perapian itu, karena mereka punya kredibilitas yang bagus dalam iman mereka, dalam tanggung jawab mereka, dalam ketaatan mereka. Mestinya Tuhan bisa luputkan mereka untuk jangan masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi mari kita perhatikan, sekali lagi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan tetap membawa atau membiarkan mereka masuk dalam perapian yang menyala-nyala itu. Maka dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego. Dan ketika mereka masuk dalam perapian itu, terkejutlah Raja Nebukadnezar. Dia bangun, dia berkata kepada menterinya, lalu dia bilang begini, "Loh, bukannya ada 3 orang yang telah dicampakkan ke dalam api itu? Dan ketiga orang itu terikat?" Jawab mereka kepada raja, "Iya benar Raja. Tapi kenapa ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu? Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Luar biasa. Gambaran ini terlihat jelas oleh raja, di mana dia melihat yang masuk 3 orang, tapi yang terlihat di dalam ada 4 orang, dan salah satunya itu seperti anak dewa. Saya percaya di sini bahwa penjagaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Amin. Pemeliharaan Tuhan itu juga sempurna atas hidup kita. Saudara, terkadang kita diizinkan Tuhan harus masuk dalam krisis-krisis hidup kita. Karena Tuhan itu bukan hanya ada atau hadir saat kita berulang tahun. Tuhan tidak hanya hadir waktu kita sedang bersuka cita dan tertawa. Tuhan bukan hanya hadir waktu kita lagi senang, lagi dapat THR, lagi kenaikan tingkat pekerjaan. Tuhan tidak hanya hadir pada waktu kita sehat, tapi Tuhan juga hadir pada waktu kita ada dalam lembah kekelaman, pada waktu kita dalam bahaya, pada waktu kita mengalami kesulitan. Tuhan hadir dalam ruang-ruang krisis kita. Mungkin kita bertanya, "Tuhan, saya sudah lakukan ini itu, tapi kenapa saya harus mengalami kesulitan ini?" Sadrak, Mesak, Abednego juga kalau mereka mau berargumentasi, "Tuhan, kami sudah taat. Tuhan, kami sudah lakukan perintah, tapi kenapa kami harus masuk dalam perapian yang menyala-nyala itu?" Tapi sayangnya Sadrak, Mesak, Abednego tidak bertanya seperti itu. Itu hanya pertanyaan saya aja yang mencoba menggambarkan kehidupan kekristenan kita. Kadang kita suka bertanya, karena manusia punya kecenderungan berpikir Tuhan hanya hadir di situasi yang menyenangkan. Padahal Tuhan juga ada justru pada waktu kita ada dalam situasi-situasi sulit sekalipun dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan izinkan Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam perapian menyala itu? Karena Tuhan mau membuktikan sesuatu kepada Nebukadnezar, kepada orang banyak waktu itu, bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego adalah Allah yang besar. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, begitu diketahui mereka keluar dari perapian yang menyala-nyala itu dan didapati bahwa tubuh mereka itu tidak mempan oleh api, rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Maka berkatalah Nebukadnezar, ini yang menjadi poin yang baik buat kita. Seorang raja yang tadinya menyuruh orang sembah patung itu, dia langsung berubah paradigmanya. Dia langsung mengatakan, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya
yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku akan mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Wow, luar biasa. Pekerjaan Allah tidak hanya dinikmati oleh Sadrak, Mesak, Abednego, tapi dinyatakan secara langsung oleh matanya Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar dengan otoritasnya, dia mengarahkan orang banyak mata mereka untuk melihat Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, krisis dipakai Tuhan untuk kita bisa melihat Allah yang besar itu berkarya dalam hidup kita. Tidak hanya kita melihat Allah menolong kita, tapi orang lain juga menyaksikan. Wow, pekerjaan Allah yang luar biasa. Jadi hadapi krisis itu. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam krisis itu, masuk aja. Karena Tuhan ada di sana. Tuhan ada di ruang-ruang kita yang paling sulit, yang menakutkan bahkan menyedihkan. Jangan merasa sendiri dan sedih dan takut. Tuhan tetap ada dalam krisis hidupmu. Di dalam Kristus segala sesuatu dapat dilakukan, dan penjagaan Tuhan atas hidup kita sempurna. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib mengatasi masalah kita, yaitu dosa. Dia bisa masuk, Tuhan izinkan dia harus masuk dan mengalami penyalipan di atas kayu salib, supaya saudara dan saya mengalami pemulihan hidup, ditebus, diselamatkan, dibenarkan di hadapan Allah. Kalau ada krisis, masuk saja, karena di situ ada Kristus. Karena Kristus, Allah yang ada dalam hidup kita di setiap bagian hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Allah yang selalu berjanji atas hidup kami dan menyatakan janjinya atas hidup kami dan kami tidak takut. Terpujilah Allah yang maha hadir di setiap ruang hidup kami saat kami krisis, ketakutan, sedih, menderita. Dan Kristus juga hadir saat kami bersuka cita. Terpujilah Allah yang menuntun langkah hidup kami. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada Allah. Kami menjadi orang-orang yang bersaksi. Bahkan kami tidak hanya menjadi saksi dalam perkataan, tapi kami juga menjadi bukti bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu melalui hidup yang Tuhan percayakan atas kami. Kami menjadi saksi dan banyak orang diselamatkan. Banyak orang berkata bahwa Allah, Yesus Kristus Tuhan, hebat dalam kehidupan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian tadi program Sahabat Umat, sebuah program persembahan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Wilayah DKI Jakarta bekerja sama dengan Radio Pelita Kasih. Semoga program ini memberkati kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau
membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbingku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namamu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mungkin Tuhan tak sedang meletakkanku di atas rumput hijau, ataupun membimbingku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Tapi Tuhan takkan membiarkanku ke dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, ku tak gentar. Gada dan tongkatmu, itulah yang menopangku selalu. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, amanku bersamamu. Oh, oh. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, amanku bersamamu. Mungkin Tuhan tak sedang meletakkanku di atas rumput hijau, ataupun membimbingku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Tapi Tuhan takkan membiarkanku ke dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, ku tak gentar. Gada dan tongkatmu, itulah yang menopangku selalu. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, amanku bersamamu. Oh, oh. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, amanku bersamamu.